Implementasinya, ya implementasi ahimsa itu ya dalam perjuangan beliau, Mahatma Gandhi, itu dikenal dengan istilah satyagraha. Satyagraha itu artinya kekuatan kebenaran. Mahatma Gandhi melawan Inggris saat itu dalam perjuangan satyagrahanya. Cuma beliau ini melakukan banyak aktivitas, misalnya pembangkangan. Jadi membangkang itu maksudnya apa? Melanggar hukum yang dianggap tidak adil, tapi sekaligus siap menghadapi konsekuensinya. Jadi tidak lari dari tanggung jawab. Misalnya ada peristiwa Salt Mars di tahun 30. Salt Mars itu Mars melakukan apa? Kayak demo jalan kaki. Itu dari desa beliau ini kan kelahirannya Gujarat. Yang teman-teman sering bilang bahwa Islam Indonesia antara lain masuk dari Gujarat. Gujarat itu tempat kelahiran beliau. Beliau melakukan perjalanan dari Gujarat sepanjang 390 kilo. 24 hari. Dari bulan Maret sampai bulan April. Itu karena memprotes monopoli garam oleh kolonial Inggris saat itu. Jadi penjajah Inggris memonopoli penjualan garam dan menarik pajak yang sangat besar sehingga rakyat jadi sangat miskin, bahkan untuk membeli garam saja mereka susah. Makanya istilahnya Salt Mars. Dan itu perjalanan ini dimulai hanya 78 orang, tapi berakhir dengan jutaan orang yang ikut gabung jalan kaki. Dan itu ya lumayan menggoncang Inggris saat itu. Ya setelah itu kemudian Inggris balas dendam, mulai melakukan kekerasan-kekerasan sampai membantai orang-orang yang demo dan lain sebagainya. Tapi Gandhi tetap dengan perjuangannya anti kekerasan. Kemudian ada juga strategi untuk tidak kompromi dengan yang jahat. Kalau itu memang tidak adil, kalau itu memang kejahatan, ya tidak perlu kompromi. Termasuk harus berhadapan dengan pemerintahan Inggris saat itu. Jadi Gandhi dan teman-teman pejuangnya memboikot produk-produk Inggris, menolak bekerja untuk perusahaan-perusahaan Inggris, mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah-sekolah Inggris, menolak memberi layanan pada Inggris, tidak membayar pajak, dan lain sebagainya. Bukan anti Inggrisnya, tapi anti ketidakadilan yang dilakukan oleh Inggris. Toh yo Gandhi dulu zaman kuliah hukum juga di Inggris. Meskipun praktek pengacaranya di Afrika Selatan. Meskipun ya di Afrika Selatan lah nanti kesadaran kepedulian sosialnya lahir karena beliau di sana mengalami penjajahannya rezim apartheid itu yang memisah-misah, mensegregasi masyarakat. Nah, jadi ini perjuangan-perjuangan beliau. Meskipun saya bilang tadi ya perjuangan-perjuangan ini dalam aspek berhasil mencapai kemerdekaan India dan mengusir Inggris tanpa kekerasan, oke. Tapi setelah itu berhadapan dengan anak bangsanya sendiri yang saling berkonflik. Yang ini sudah membuat Gandhi prihatin luar biasa. Jadi setelah Inggris sudah siap hengkang dari India kan, terus konflik Hindu dan Islam menguat, yang saat itu kemudian memicu lahirnya Pakistan. Jadi terus pecah jadi India Pakistan, yang ini sebenarnya Gandhi tidak terlalu setuju. Ya semuanya adalah anak bangsa, mbok ya jangan pecah-pecah. Tapi konflik sudah tidak bisa diatasi. Sudah korban terlalu banyak muncul, terlalu banyak lahir.
Yo, ironisnya sampai hari ini konflik itu kan kelihatannya masih subur sekali antara Hindu dan Muslim. Jadi di titik ini ada yang bilang sebenarnya perjuangan Gandhi kurang sukses. Bahkan beliau juga zaman demo-demo itu kan ada cerita ketika demo yang semula kekerasan nanti ada demo yang berubah jadi yang semula damai terus jadi kekerasan karena massa itu kalau sudah ngumpul sulit kontrolnya. Meskipun nanti ada pembantaian juga oleh Inggris. Jadi beliau sering memprihatinkan ternyata gagasan saya anti kekerasan itu sering disalahpahami. Termasuk oleh pengikut beliau sendiri. Termasuk nanti yang menembak mati beliau. Itu kan dari circle dekatnya beliau sendiri. Satu ketika jam 5 sore beliau bareng-bareng keluar untuk berdoa, tiba-tiba salah seorang pengawal yang dekat beliau menembak beliau. Dan sebelum itu ya ceritanya sudah beberapa kali beliau diupayakan untuk dibunuh. Tapi yang terakhir ini sukses sekitar awal-awal tahun 1948. Nah itu cerita perjuangan beliau. Tapi ini kalimat beliau. Keyakinan saya meskipun ada yang bilang kok tidak sukses ahimsanya, keyakinan saya tetap kuat seperti sebelumnya. Tidak ada harapan bagi dunia yang sedang menderita ini kecuali melalui jalan tanpa kekerasan yang ketat dan lurus. Jutaan orang seperti saya mungkin gagal membuktikan kebenaran ini dalam hidup mereka. Namun itu adalah kegagalan mereka, bukan gagalnya hukum-hukum abadi ini. Jadi ya sederhananya kalau saya gagal bukan berarti ahimsa itu salah. Kalau saya tidak sukses bukan berarti prinsip anti kekerasan itu keliru. Ya ini mungkin kelemahan saya, mungkin sederhananya begitu. Tapi prinsip ini esensial dan abadi. Jadi semua orang harus fokus ke sini. Kalau dunia ini kekerasan dibalas kekerasan, kita biarkan saja siklus kekerasan itu terjadi, ya kita semua tidak lama lagi akan hancur. Kalau hanya demi siklus 5 tahunan kita keras-kerasan, kita tidak ambil peduli dengan kekerasan yang kita lontarkan, ya tidak lama lagi kita bareng-bareng akan mengalami kemerosotan kemanusiaan yang luar biasa. Maka kata Gandhi, ya mungkin saja saya gagal, tapi kegagalan itu bukan berarti bukti bahwa prinsip saya keliru. Kata Gandhi, saya tetap yakin bahwa inilah solusi untuk dunia hari ini. Baik, oke ya, itu secara umum gambaran tentang ahimsa. Quote dari beliau ini menarik. Seorang pengecut tidak akan bisa menunjukkan cinta, karena cinta itu adalah prerogatifnya para pemberani. Kalau orang hanya bisa membenci, hanya mampu melakukan kekerasan, ya itu memang karakter dia dan dia adalah pengecut. Karena hanya pemberani yang mampu mengekspresikan hidup dalam cinta. Ini pesan dari beliau. Memang berat. It is easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Mudah untuk ikut saja kerumunan. Mudah untuk gabung di isu-isu viral-viral dari viral ke viral. Tapi memerlukan keberanian untuk memegang prinsip teguh sendirian. Mungkin kita kesepian karena prinsip-prinsip, mungkin termasuk prinsip ahimsa ini tidak terlalu populer hari ini. Karena banyak manusia logika hidupnya adalah menang kalah. Tapi hanya orang-orang berani yang berani seperti ini. Meskipun dia tidak populer, meskipun dia mungkin
cara berpikirnya dianggap aneh oleh kerumunannya, tapi dialah sebenarnya seorang pemberani. Jadi memang perlu keberanian khusus untuk mengambil gaya hidup dan prinsip hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Gandhi ini.